Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, sampai berjumpa lagi dengan Pak Tono dari channel Rumah Cerita. Kali ini channel Rumah Cerita akan menampilkan sebuah cerita berjudul Kemarin Aku Ditemani Siapa. Cerita ini dikirimkan oleh Pak Dodi. Dan sebelum cerita dilanjutkan, bagi para sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah, karena nanti dengan Anda menekan tombol subscribe, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan jika channel ini telah mengupload video terbaru. Cerita dilanjutkan. Hari itu telah menunjukkan jam 5 sore. Artinya jam kerja telah selesai. Aku saat ini bekerja di sebuah perusahaan di Sunter, Jakarta Utara. Oh iya, perkenalkan, namaku Dodi, usiaku 29 tahun. Aku dari Bandung dan saat ini aku mempunyai seorang putra berumur 1 tahun. Saat ini aku tinggal di mes dan aku satu kamar dengan temanku yang bernama Wawan. Dia orang dari Cirebon dan berusia 27 tahun. Sama seperti aku, Wawan ini juga sudah mempunyai seorang putra, tapi usianya baru sekitar 2 bulan. Kami setiap bulan hampir dipastikan sering pulang kampung untuk menengok keluarga kami. Namun kami selalu mengatur jadwal untuk pulang kampung ini bergantian, jangan sampai tempat ini sepi. Hari itu setelah semua pekerjaan selesai, aku lalu menuju ke mes perusahaan yang ada di lantai 3. Saat itu aku berbincang-bincang sejenak dengan Wawan, dan tiba-tiba saja handphoneku berbunyi, ada notifikasi WhatsApp masuk, dan aku mendapatkan info ternyata ada salah satu temanku yang suka begadang di dekat situ mengalami kecelakaan. Aku kemudian meminta izin kepada Wawan untuk menjenguk teman mainku itu. Tak berapa lama kemudian, aku pergi meninggalkan Wawan dan pergi untuk menuju ke kontrakan temanku yang kecelakaan itu. Dan karena jaraknya tidak terlalu jauh, hanya kurang lebih 1/4 jam, aku telah sampai di rumah temanku itu. Temanku yang bernama Ridwan itu ternyata mengalami kecelakaan, yaitu terserempet oleh sebuah motor. Namun luka yang dialaminya hanyalah luka kecil, sehingga diperkirakan dalam 1-2 hari dia sudah sehat kembali dan pulih. Di tempat Ridwan inilah aku bertemu dengan beberapa orang kawan dan kami ngobrol sampai sekitar jam 8 malam. Selepas dari ngobrol dengan Ridwan dan kawan-kawannya, aku kemudian menuju ke sebuah warung makan untuk makan malam. Jam 8:30 aku kemudian pulang menuju ke mes tempat aku bekerja. Dan saat di mes itulah aku seorang diri.
Aku pikir mungkin Wawan saat itu sedang keluar dari tempat ini untuk sekedar makan malam. Aku kemudian rebahan sebentar sambil mendengarkan musik yang ada di handphoneku dengan menggunakan earphone. Aku terlelap beberapa saat dan setelah terbangun aku lihat waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Saat itulah aku melihat Wawan tengah duduk di situ dan aku kemudian ngobrol dengan Wawan beberapa saat dan aku kemudian menanyakan kepada Wawan, "Wan, kamu kapan Wan pulang kampung untuk nengok keluargamu?" Kataku kemudian. Nggak tahu nih aku. Soalnya aku belum ada rencana untuk pulang kampung. Mungkin minggu depan kali. Itulah kata Wawan. Malam itu kami isi dengan ngobrol panjang lebar dan tidak seperti biasanya ketika aku menawari Wawan untuk minum kopi dan sekedar merokok 1-2 batang. Ternyata malam ini Wawan menolak. Agak janggal juga Wawan perilakunya malam ini. Biasanya malah Wawan yang nawarin aku untuk membuat kopi, tapi barusan aku tawarin pun Wawan menolak. Malam itu tampaknya Wawan tidak terlalu banyak bicara, dia hanya terdiam. Dan sekitar jam 2 malam aku mendengar suara ribut-ribut di lantai 2. Aku pikir ada apa. Aku kemudian sekitar jam 2 malam juga aku lihat Wawan tengah tertidur. Aku kemudian mengambil lampu senter dan aku berjalan menuju ke lantai 2 perusahaan ini. Lantai 2 perusahaan ini adalah ada beberapa ruangan di mana ruangan ini dipergunakan oleh manajer dan staf accounting yang ada di perusahaan ini. Saat aku menengok ke ruangan itu, ternyata lampu telah padam dan suasana hening. Ada apa nih, batinku? Setelah aku nyalakan beberapa lampu dan semua telah terang dan situasinya aman terkendali, maka kemudian lampu aku matikan dan aku kembali lagi berjalan untuk menuju ke lantai 3. Namun keanehan kembali terjadi. Saat ini aku mencium aroma kembang melati. Baunya begitu harum semerbak. Saat itulah aku merasakan bulu remaku merinding. Dan dengan setengah berlari aku langsung menuju ke lantai 3. Di lantai 3 inilah aku merasakan aneh karena di situ Wawan sudah tidak ada lagi. Aku pikir kemana Wawan ya? Kok Wawan gak nampak, pikirku. Saat itu aku tidak berpikir macam-macam. Aku pikir apakah mungkin Wawan tadi keluar kemudian tapi aku tidak melihat. Cuman aneh, aku gak mendengar suara apapun. Saat itulah aku kemudian tidur. Dan menjelang subuh aku kemudian terbangun dan aku melakukan sholat tahajud. Kemudian setelah melakukan sholat tahajud, aku duduk sejenak untuk menunggu datangnya sholat subuh.
Dan ternyata aku lihat Wawan sudah ada di situ saat itu. Dan ketika aku membangunkan Wawan untuk sholat subuh, karena saat itu aku sudah mendengar adzan subuh, aku bangunkan berulang kali, Wawan tidak mau bangun. Padahal biasanya Wawan ini paling getol kalau masalah sholat. Dan ketika Wawan sudah mulai bangun, aku ajak Wawan untuk sholat. Ternyata dia bilang nanti saja. Ini adalah hal kedua yang membuatku agak heran dengan perubahan sifat Wawan. Hari telah berganti pagi. Tadi setelah sholat subuh aku tidur. Pagi ini aku pun tidak menemui Wawan. Wawan sudah tidak ada di tempatnya lagi. Hari ini adalah hari Sabtu. Aku kemudian berjalan keluar dan membuka pintu rolling door yang ada di ruko ini. Ternyata kunci masih ada di dekat pintu. Artinya tidak ada orang keluar karena pintu masih dalam kondisi yang tertutup. Hati ini kini menjadi semakin berdebar. Karena itu aku kemudian mengajak satu teman begadangku yang bernama Ridwan untuk ikut bersamaku dan menemaniku mungkin selama seharian ini. Dan Ridwan pun ternyata menyetujuinya, dan siang itu sekitar jam 9 Ridwan telah datang ke mesku. Kami kemudian ngobrol panjang lebar dan Ridwan pun menanyakan keberadaan Wawan, dan aku katakan kepada Ridwan bahwa Wawan semalam ada bersamaku, tapi setelah sholat subuh Wawan sudah tidak kelihatan lagi. Nampaknya Ridwan tidak begitu puas dengan jawabanku itu, namun apa mau dikata, aku juga tidak tahu banyak. Makanya hari ini kami disibukkan dengan acara di luar. Hari itu aku kemudian ngobrol-ngobrol dan aku malamnya tidur di rumahnya Ridwan. Dan ketika hari Minggunya sekitar jam 8 pagi, aku mendapatkan informasi dari Ridwan yang mengatakan bahwa dia mendapatkan WhatsApp dari Wawan yang mengatakan kalau Wawan menghubungiku tapi nomorku tidak aktif. Dan setelah aku lihat, ternyata memang HP-ku mati. Mungkin aku kehabisan baterai karena aku lupa mencas HP-ku. Dan sekitar jam 10 pagi, aku kemudian membuka HP-ku, menyalakan karena HP-ku telah terisi kembali. Dan tak berapa lama kemudian aku mendapatkan sebuah telepon lewat WA. Telepon itu adalah dari Wawan. Wawan saat itu memberitahukan kalau dia saat ini berada di Cirebon untuk bertemu dengan keluarganya, dan dia juga memohon maaf kepadaku pas hari Jumat malam tidak sempat memberitahukan kalau dirinya pulang ke Cirebon, karena saat itu dia takut sudah kehabisan tiket
bis yang ke Cirebon. Mendengar apa yang disampaikan oleh Wawan ini, aku menjadi shock karena aku malamnya bahkan sampai subuh sempat untuk bersama-sama dengan Wawan, tapi kenapa Wawannya sendiri ngaku kalau dirinya di Cirebon? Beragam tanda tanya inilah yang terus memenuhi isi kepalaku. Dan ketika aku bicarakan dengan Ridwan pun dengan baik dan sukarela bersedia untuk menemaniku sampai Wawan tiba kembali di Jakarta. Itulah cerita kiriman dari Dodi. Mudah-mudahan cerita ini menghibur para sahabat semua, dan jangan lupa subscribe dulu channel ini. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.